wabarakatuh. Nama saya Rati Juliansi, saya kelas 5 Dinia, akan mengisi acara podcast dalam program Santri dan Ramadan. Oke teman-teman, agar podcast kami ini lebih bermanfaat, tolong like, share, dan subscribe ya YouTube pesantren kami. Oke, sekarang kan saya udah kenalan nih. Sekarang kita udah ketemu nih sama satu narasumbernya. Oke, sekarang sebelum kita tanya-tanya sama narasumbernya, kita kenalan dulu ya. Oke, dipersilakan kepada Uhti untuk memperkenalkan identitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penonton, ya dimanapun kalian berada, tetap semangat dan perkenalkan nama saya Nisratun Hasanah. Saya kelas 5 Dinia Santriwati Ma'hadil Haramain. Oke, terima kasih kepada Uhti yang telah memperkenalkan identitasnya. Tadi kita udah tanya-tanya tuh sama saudari Niswanya kan. Nah sekarang kita mau tanya-tanya nih tentang pengalamannya, tentang kesehariannya, dan identitas dan kepada rutinitasnya sebelum Ramadan. Oke, tema hari ini kita bakalan membahas tentang Ramadan santriawati di pondok pesantren. Oke. Kalian aku mau tanya-tanya nih, kan kamu udah 5 tahun nih, udah kelas 5 nih mondoknya. Gimana sih perasaan kamu pas waktu pondok pertama sampai kamu udah mau tamat nih? Ada nggak rasa bahagia, rasa senang gitu? Kalau menurut aku sih kalau mondok itu kan aku sudah lama nih, udah dari kelas Tamidi sampai udah kelas 5 sekarang kan, berarti sudah 6 tahun. Kalau selama itu aku banyak merasain, misalkan perasaan susah, senang, bahagia, banyak perasaan-perasaan yang lain gitu. Oh, jadi nggak semuanya itu senang, nggak semuanya itu susah kan? Pasti ada yang namanya senang, ada yang namanya susah. Ya gitulah namanya kita santri kan, kadang telat kiriman, kadang ada yang nggak, ada yang membuat hati kita tidak enak, itu kan banyak. Oke, kan ini udah Ramadan nih. Nah, apa sih persiapan yang udah kamu siapin gitu pas waktu kamu akan menghadapi puasa ini? Apa aja sih yang sudah kamu siapin? Kalau aku persiapannya untuk persiapan buat sebulan puasanya, biasanya nelfon dulu orang tua itu buat persiapan untuk Ramadan gitu kan, buat makan sahurnya, terus untuk buka puasa, untuk masak-masak semuanya. Terus itu persiapannya misalkan beres-beres kamarnya, terus menyiapkan jadwal pelajaran untuk kita belajar di Ramadan gitu. Nah, kan biasanya kalau Ramadan itu belajar dengan ustaz-ustazahnya di pondok ini. Ya, berarti kan kamu tuh udah lama tuh, udah siap-siapnya untuk berpuasanya kan, udah datang orang tua, udah bersih-bersihin mukena, bersihin sekeliling pondok kan, berarti kamu bahagia tuh mau Ramadan. Ya bahagia. Nah, terus aku mau tanya lagi nih sama kamu. Kalau kan di pondok tuh kan pasti banyak tuh hal-hal yang nggak bakalan pasti terlupakan. Aku mau tahu tuh yang bakalan nggak akan kamu lupakan. Kalau kenangan yang nggak bakal dilupakan itu banyak sih sebenarnya. Misalkan kalau kita di pondok ini, kalau waktu sahur itu semua teman-teman tuh bangunin terus ya, semuanya bangunin rame-rame gitu buat bisa sahur bareng gitu kan, bisa sholat jamaah bersama gitu. Banyak lain. Terus tuh kalau waktu berbukanya kalau di pondok ini mereka bawa semua makanan sholat di musola gitu kan, sholat berjamaah. Terus sebelum sholat itu biasanya kan buka bersama gitu. Nah, banyak kalau teman-temannya gabung-gabung gitu. Asik berarti ya. Iya. Kalau di musola tuh pastinya pisang gorengnya bagi 2 gitu ya. Nanti kalau tempenya juga bagi 2. Jadi aja asik kan. Kalau pembukaannya hasilnya gitu, itu bagi-bagi gitu kan, asik berarti. Pasti banyak banget tuh kan. Nah kalau misalnya tuh orang tua kamu tuh nggak kesini gitu, kamu kalau mau puasa nih kan, terus dia tuh nggak jenguk kamu di pesantren, apa sih yang bakalan kamu lakuin? Kalau biasanya kalau orang tua nggak sini tuh biasanya pasti ada kendala atau apa gitu kan. Biasanya kalau di sini itu kalau orang tua yang nggak jenguk itu biasanya minta kirimin gitu kan.
Pas sebelum waktu puasa itu mereka udah nelfon orang tuanya ngasih kabar bisa kesini atau enggak. Kalau misalkan nggak bisa minta dikirimin, kalau bisa ya biasanya orang tuanya nggak masuk ke sini ya. Oh gitu. Oke teman-teman, tadi udah kita tanya-tanya sama ukti Niswanya. Semoga bisa bermanfaat tentang pengalamannya, tentang hal-hal yang positif yang bisa kita tiru dari tadarus. Minimal kalau 1 bulan itu kan kita 1 bulan puasanya 3 kali khatamnya Al-Quran, itu udah bagus banget. Oke. Kan pas waktu Ramadan ini itu kan pasti banyak tuh kegiatan kita, kegiatan tambahan seperti tarawih, tadarus, gitu kan. Nah, pasti itu kita tuh harus tuh tiap hari itu kan. Nah, bagaimana sih caranya tuh biar kita tuh tetap semangat, tetap tidak mudah menyerah, tidak mudah capek? Gimana sih caranya? Kalau dari pribadi aku sendiri sih harus bisa pandai-pandai mengatur waktu gitu. Misalkan mulai dari waktu kita untuk tidur, waktu kita untuk belajar, waktu kita untuk mandi, terus waktu kita untuk kegiatan yang lain lah, untuk kegiatan kita baca tadarus Al-Quran gitu kan. Nah kalau di bulan Ramadan ini memang banyak gitu amalannya gitu kan. Mereka itu banyak yang baca Quran, lebih-lebih sholat tarawih kan sudah menjadi kebiasaan kita di bulan Ramadan ini. Terus itu memang kalau membaca Al-Quran itu banyak fadilah-fadilahnya gitu, keutamaan-keutamaannya. Kalau kita membaca Al-Quran itu, kita membaca 1 huruf aja kita bisa mendapatkan pahala 10 kali lipat. Apalagi kalau kita misalkan menjalankan ibadah fardu kita, misalkan sholat jamaah, sholat 5 waktu gitu kan, terus puasa Ramadan gitu, pasti pahalanya berlipat ganda. Oke, semoga bermanfaat. Hari inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di luar sana.